Oke, selamat siang semuanya. Halo teman-teman semuanya. Wah, luar biasa sekali ya ini ya. Dari mana aja nih? Mungkin mereka biasanya chat mau- atau ngomong. Chat ya, ngechat ya. Sehat semuanya kan masih semangat ya? Masih oke pada siang hari ini bersama saya Meli Ristiana, pengajar matematika di Netron Yogyakarta dan di kegiatan belajar mengajar online PJJ pada siang hari ini untuk season yang kedua, sesi yang kedua. Tadi sudah belajar literasi bahasa Indonesia dan sekarang penalaran matematika. Dan yang akan kita bahas masih sama yaitu soal tes standar yang kemarin. Oke, udah siap semuanya? Bersedia semuanya? Bersedia, Cikgu? Oke ya. Yuk, kita akan membahas tes standar yang kemarin. Ada yang nggak mengerjakan tes standar kemarin? Ayo, siapa? Ngerjain semua ya, aman ya? Oke, let's go. Anunya. Oke. Kata operator sampai yang klik, 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 klik. Bingung ya. Ini apa? LPS 1. Nah, terbantai. Terbantai sama apanya tuh? Oh, aku mau mengingatkan dulu teman-teman semuanya sebelum kita masuk ke pembahasannya. Mudah-mudahan besok nggak apa-apa. Misalkan kemarin teman-teman semuanya, aduh aku masih dapat skornya di angka 600, 500 gitu, nggak apa-apa. Yang penting besok pas UTBK skornya 1000. Amin ya Allah. Tapi sebelumnya, ini ada nggak di antara kalian yang belum daftar? Daftar UTBK? Udah semua kan? Udah ya, udah Kak. Oke, sip, sip, sip. Udah ya, semuanya udah ya. Aman ya semua ya. Oke, siap. Oke deh, kalau gitu, yuk kita akan langsung kita bantai penalaran matematika pada siang hari ini menjelang sore untuk teman kalian sebelum ngabuburit atau buka bersama, ya kan? Tapi nggak boleh ikut bubur kalau nggak bisa velocity. Oke, lanjut. Kita ke soal nomor 51 dulu. Yuk, nomor 51. Harga asli sebuah laptop di toko abadi adalah 12 juta dan sedang diberlakukan diskon sebesar 20%. Diskonnya sebesar 20%. Kan diskonnya, ya kan? Dari harga 12 juta. Berarti kalau diskon 20% dari harga 12 juta, artinya kan cukup membayar berapanya? Berarti dia cukup membayar dengan harga bayar dengan harga 80% karena kan didiskon 20% kan. Laptop hanya dapat dibeli secara angsuran dengan kondisi pelanggan harus membayar uang muka terlebih dahulu sebesar 20% dari harga setelah diskon. Oke, kita langsung akan cari aja yang pertama akan kita cari dulu diskonnya, harganya, harga setelah diskon. Harga setelah diskon. Harga setelah diskon adalah 80% dari 12 juta. Berarti ini kita habisi aja, yang bisa kita habisi nggak masalah kan? Ini 0 sama nolnya habis, berarti menjadi 9 juta 600. Oke. Harus membayar uang muka, berarti harus DP dulu. DP-nya sebesar 20% dari harga setelah diskon. Berarti 20 per 100 kali 9 juta 600. Ini DP-nya. Nolnya kita coret lagi ini. 96 kali 2 berapa? 12. 192. 1 juta 920.000 DP-nya, ya kan? Itu DP-nya. Kemudian dikenakan apa ini namanya bunga tunggal sebesar 5% per tahun dari sisa yang perlu dibayar. Oke, berarti sekarang gini, jawabannya yang mana? Enggak betul. Terus sekarang gini, bunganya 5%, sisa yang perlu dibayar. Sisanya berapa? Kita akan cari sisanya dulu. 9.600.000 dikurangi 1.920.000. Berarti berapa itu? Jadinya sisanya berapa ya? Atau nanti aja. Nah, ini ya, nanti kita cari ya. Ini berapa ini sisanya? Habis itu angsuran mulai dibayar pada bulan kedua dan besarnya adalah selalu tetap setiap bulannya. Bulan kedua besarannya selalu tetap.
Toko Abadi juga menyediakan tambahan aksesoris berupa tetikus, oh mouse ya ini maksudnya ya, 500.000, keyboardnya 1.200.000. Aiman memiliki uang sebesar 5 juta rupiah. Oke, ia ingin membeli sebuah laptop, tetikus, dan keyboard eksternal. Nah, ya ini sisanya nanti dulu aja deh kita carinya. Nah, tetikusnya berapa tadi harganya? 500.000. Tetikus 500.000. Kemudian habis itu apa? Keyboard, salah nulisnya. Keyboard yang eksternalnya adalah 1.250.000. Yang pengen dia belikan itu. Dan sisa uangnya akan digunakan untuk membeli handphone. Oke, coba kita cek dulu ini kita jumlahkan jadi berapa? Ini 70. Kan 9 tambah 5 tambah 2, 6. 3.670 kan. Nah, yang tadi sisanya 7.680 ya. Oke, sisanya tadi 7.680 ya sisanya tadi ya. Nah, harga handphone termahal yang dapat dibeli Aiman. Ah, ternyata kita belum butuh sisanya dulu. Nah, harga handphone yang bisa dibeli uangnya tadi berapa? 5 juta. Padahal totalannya untuk DP laptop, kemudian untuk beli tetikus dan untuk beli keyboard adalah 3.670. Berarti sisanya yang dipakai buat beli HP, harganya HP jadi berapa? Harga harga HP. Berarti 5 juta dikurangi 3.670.000. Berapa itu? 1.330.000. Oke. Wow, jawabannya yang mana tuh? D ya. Terima kasih Neutron sama-sama. Oh my God. D. Bisa kan? Yang sisa buat apa Kak tadi? Kita cek di soal selanjutnya. Nah, sisanya buat di sini nih. Ternyata kita butuh sisanya di sini. Dimas ingin membeli sebuah laptop dengan cara mengangsur selama 24 bulan. Besar angsuran bulanan yang perlu ia bayar adalah, nah ini sisanya. Sisanya kita pakai di sini nih. Tadi sisanya tadi berapa sisanya? Tadi dari 9.600.000 dikurangi 1 juta berapa ya tadi? 200 berapa tadi? 1 juta, oh 920. Nah, berarti berapa ini sisanya? 7.680.000 sebentar. Ini kan sisanya. Tapi ada kalimat loh ya tadi, sisanya tadi. Bunga tadi dikenakan bunga tunggal 5% per tahun. Per tahun. Berarti kalau 24 bulan itu berapa tahun? 1 tahun. Salah. 24 bulan itu berarti berapa tahun? 2 tahun kan ini? 2 tahun. Nah, kita akan cari dulu bunganya. 2 tahun ya. Kita cari dulu bunganya 2 tahun. Bunga 2 tahun. Kalau 1 tahunnya itu 5%, berarti kalau 2 tahun berapa persen? 20%, nice. Berarti ini 2 kali 5/100 dari sisanya. Dari 7.680. Nah, berapa ini? Nolnya kita coret aja ya ini ya. Coret. Berarti 768.000. Ya kan? Bunganya. Nah, bunganya. Padahal tadi sisanya yang akan diangsur besarnya adalah 7.680 dengan bunga 768.000 diangsur 24 bulan. Berarti angsuran adalah 7.680.000 ditambah 768.000 kemudian dibagi 24. Berarti ini jadi berapa ya? Kita hitung aja ya. Dihitung aja walaupun aku sudah udah ngitung sih. Ya kan 7.680 ditambah dengan 768. Ya kan 8.448.000 dibagi dengan 24 itu adalah 352.000. Nah, dapat deh. Kak, maaf baru join terkendala jaringan. Ini modul bukan Kak, bukan. Ini yang dibahas yang ini ya. Kemarin tes standar yang kemarin. Kak izin bertanya, apakah di akhir akan ada sesi SS? Ada dong. Nanti tak kasih waktu buat screenshot di akhir ya. Oke, teman-teman.
Tenang, sing tenang, sahabat, sing tenang. Jadi jawabannya yang A. Tenang-tenang. Nanti kita kasih waktu buat screenshot ya. Jangan panik, don't panik-panik in the hoy. Oke, sama-sama. Kita lanjutkan lagi ya. Ini udah dipakai untuk dua soal. Nah, soal yang selanjutnya, ada pertanyaan belum? Aman ya, semua ya? Oke, aman. Gimana, sudah mulai mual-mual baru dua soal yang pertama? Enggak kan? Aman kan? Aman, oke. Nomor 53. Ini 53 sampai dengan nomor 55. Wow. Oke, nah itu terima kasih ya. Ini ada yang mengirimkan soalnya tuh di kolom chat yang kita bahas pada hari ini. Ini tuh soal tes standar yang kemarin. Kemarin ini minggu kan tes standarnya. Oke, nih sebuah tangki air mempunyai dua keran saluran pengisian. Oh, yang ngisi itu ada dua, tapi yang pembuangannya itu ada satu. Saluran satu dan dua masing-masing mengisi penuh tangki dari keadaan kosong dalam waktu 4 jam dan 12 jam. Oke, sedangkan keran tiga itu mengosongkan dari keadaan penuh dalam waktu 6 jam. Oke, jika ketiga keran dibuka secara bersamaan pada saat tangki kosong, maka tangki akan penuh dalam waktu berapa? Nah, akan penuh dalam waktu sama dengan T misalnya, T jam. Ini pakainya perbandingan yang dibalik gitu loh. Maksudnya gimana sih Mas? Seperti ini. Seperti, kenapa satu? Karena satu bagian. Satu bagian apa? Satu bagian tangki. Kok bisa tahu satu bagian sebuah? Jadinya satu per T, ya kan? Saluran satu dan saluran dua itu mengisi. Kalau mengisi kan berarti menambah. Kalau menambah berarti tandanya plus. Artinya satu per saluran tangki yang pertama ditambah satu per saluran tangki yang kedua, sedangkan saluran tangki yang ketiga, tadi saluran yang ketiga, dia itu mengosongkan. Kalau mengosongkan, otomatis airnya akan berkurang. Berarti kalau airnya berkurang, maka tandanya minus, dikurangi. Nah, jawabannya yang mana? 6. Betul, sepertiga. Berarti ini seper T sama dengan seperempat ditambah seper 12 dikurangi 1/6. Kita samakan penyebutnya. 12 bagi 4 ini 3 tambah 1 dikurang berapa ya? 2 ya. Berarti ini seper T adalah 2/12. Kalau disederhanakan berapa seper T? Seper 6. 1/T sama dengan 1/6. Berarti berapakah T? 6 jam. Oke. Jadi jawabannya adalah yang mana? B. Rambung. Terima kasih Neutron. Sama-sama. Oke. Silakan. Aman ya. Tapi ini nanti masih dipakai untuk di soal yang selanjutnya. Entah di 54 ataupun di 55. Ya kan? Coba di zoomin Kak. Gini. Nah. Eh, gini apa di zoom in tuh gimana? Gini ya. Bener gini ya. Itu karena bagian dia betul. Satunya ini, yang satunya ini adalah sebuah tangki. Jadinya 1/T. Ya kan? Ini seper 1, ini maksudnya adalah saluran yang pertama, seper 2 saluran yang kedua, sepertiga berarti saluran 3, keran yang ketiganya itu. Ya kan? Oke, Kak, itu kenapa dikurangi sepertiga? Oh, Mbak, soalnya dikurangi sepertiga. Ini yang ketiga ya, karena keran yang ketiga dia itu mengosongkan. Kalau mengosongkan dari air penuh, kalau dikosongkan kan berarti airnya berkurang, maka tandanya kurang. Kayak gitu. Oke, bisa dipahami teman-teman? Ahem. Aduh. Oke, oke, mantap. Oke, nice. Lanjut lagi ya. Ini masih berkelanjutan nih sampai di nomor 55 nanti. Luar biasa. Oke, 54. Ya, 54. Nih, masih sama kan? Jika pada saat tangki terisi setinggi sepertiga tinggi tangki. Oke. Pada saat tangkinya udah terisi sepertiganya tinggi tangki. Oke, ya kan? Tangki air diisi dari kedua keran tersebut secara bersamaan, maka tangki akan penuh dalam waktu berapa? Berarti dia nggak ngosongkan. Jadi yang dipakai hanya yang keran satu, saluran satu, sama saluran dua. Dapat mengisi 4 sama 12. Jadi nalarnya gini nih. Kita akan cari dulu untuk pengisian waktu yang secara fullnya. Ya kan? Kalau dalam keadaan kosong dulu ya.
Nih, dalam, tak tulis saja kali ya. T total waktu. Nah, total waktunya. Kan dia udah berisi sepertiganya kan? Ya, itu nanti aja dulu. Kita akan cari dulu total waktunya dulu. Berarti seperti ditambah, salah, kok ditambah sih? Maksudnya sama dengan 1/4 ditambah 1/12. Berarti seperti, ini kita samakan dulu 12 dibagi 4, 3 ditambah 1. Berarti 4/12. Berarti seperti adalah 1/3. T-nya adalah 3 jam. Totalnya 3 jam. Kalau kondisinya kosong, 3 jam. Ya kan? Kalau kosong. 3 jam itu kalau kosong. Ya, 3 jam ingat kalau kosong. Nah, cuman karena udah terisi sepertiga, 3 jam jika kosong mula-mulanya. Nah, sudah terisi sepertiga bagian. Maka sisanya berapa bagian? Sisanya adalah 2/3 bagian. Berarti waktunya berapa? Berarti waktunya 2/3 dari 3 jam pada saat tangkinya kosong tadi. Ini coret, berarti berapa jam waktu yang dibutuhkan? 2 jam. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang mana? 2 jam? 2 jam yang A. Oke, rampung. Terima kasih Mitron, sama-sama. Nah, 2/3. Tiganya itu dari yang mana ya Kak? Tiga yang mana? 3 jam ini dari yang ini. Ini disederhanakan sepertiga. Tapi kalau 3 yang ini adalah dari ini. 12 dibagi 4 kali 1 kan 3. Nah, sudah terisi sepertiga bagiannya. Ini. Ini terisi setinggi sepertiga bagian tangki. Ya kan? Berarti sisanya masih 2/3 bagian. Sisanya. Ya kan? Maka waktunya adalah 2/3 dikalikan 3 jam. 3 jam pada saat tangki tersebut kosong. Kan pada saat tangkinya kosong, ya otomatis bisa diisi. Ini pada saat tangkinya kosong itu 3 jam, maka kalau udah ada isinya, nah sisanya itu berapa jam gitu. Oke? Siap. Aman ya? Oke, aman ya. Kak, kenapa bisa sisanya yang 2/3? Karena satu bagian kan satu. Kalau udah terisi sepertiga bagian, berarti sisanya ya 2/3. Dari mana 2/3? Nulis apa itu? Astagfirullah. Dari 1 dikurangi sepertiga. Berarti 2/3. Nah, dari satu bagiannya. Dan kenapa dikalikan 3 jam, Kak? Karena kalau full ngisi bersamaan, kalau full yang ini tadi total waktunya, kalau full dari mula-mula yang kosong itu, kalau full 3 jam. Karena udah keisi sepertiganya, jadi sisanya yang 2/3, 2/3-nya itu kan dari fullnya tadi, dari 3 jam tadi, dari total waktu yang 3 jam. Makanya dikalikan sama 3 jam. Kayak gitu, oke? Oh, oke, 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 siap. Oke, aman ya semua ya? Lanjut? Lanjut, 55. Ya, ikan teri, ikan cucut. Yuk, mari kita lanjut nih. Sebuah tangki air mempunyai 2 keran sama seperti tadi. Pada saat tangki kosong, keran 1 dan keran 2 dibuka secara bersamaan selama 1 jam. Jika setelah 1 jam, kedua keran tersebut dibuka, keran 3 juga dibuka. Maka waktu yang dibutuhkan untuk mengisi tangki tersebut dari kosong sampai penuh terisi air. Oke. Nah, berarti gini tadi berapa tadi kalau full tadi? Tadi kalau full berapa jam? Full yang dari soal yang pertama. Cakep. Makasih loh, aku udah dibilangin cakep loh. Padahal pantunnya. Ini kita lanjut lagi ya. Ini nih, maksud soalnya gini, yang nomor 55. GR amat sih. Kan setelah 1 jam, jadi mula-mula tuh kan ada 3 keran. Yang 1 jam pertama tuh ngisi, ya kan? Nah, tapi masuk jam yang kedua, setelah 1 jam, keran ketiga juga dibuka.
Berarti kan semuanya jadi nyala. Keran satu sama keran dua ngisi, sedangkan keran yang ketiga dia itu membuang. Padahal tadi dari keadaan kosong tadi, yang soal sebelumnya tadi, soal yang ini, ya kan? Jika ketiga keran, ini kan kalimatnya gitu, jika ketiga keran dibuka secara bersamaan pada saat tangki kosong. Padahal pada saat tangkinya kosong tadi, kalau bersama-sama total waktunya adalah 6 jam, ya kan? Oke, terus sekarang kita akan cek dulu. Setelah 1 jam, berarti gini, di keran satu berapa waktunya? 4 jam. Keran dua waktunya 12 jam. Berarti setelah 1 jam terisinya seperempat ditambah 1/12. Kita samakan penyebutnya dulu. Per 12, ini 3 ditambah 1 berarti 4/12. Artinya sudah terisi sepertiga bagian. Sebentar. Kenapa? Betul, sepertiga ya. Kenapa ini satu? Karena setelah 1 jam. Misalnya, setelah 1,5 jam, berarti di sini bukan satu ya, tapi 1,5. Oke ya, paham ya? Berarti kalau setelah 2 jam, berarti nanti di sini dua, ini juga dua. Jadi ngikutin dia itu sudah ngisinya seberapa lama. Kalau misalnya menit, dijadikan jam dulu, karena ini jam. Ya kan biar sama-sama jam. Oke? Bisa dipahami sampai sini? Oke ya, lanjut. Nah, berarti selama 1 jam, udah terisi sepertiganya. Kalau gitu sisanya masih berapa? Oh, kayak yang tadi kan, seperti yang ini ya, hampir sama seperti yang ini ya. Sisanya berarti berapa sisanya? Yang sisanya, nah, sisanya 2/3 bagian, ya kan? Betul. Oke, 1,5-nya tadi dari mana? Itu cuman contoh aja tadi yang 1,5 ya, itu contoh aja. Itu cuma contoh aja. 1,5. Jadi kayak misalkan 1,5 jam berarti nanti di sini juga 1,5. Itu contoh aja, contoh lain aja. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Sisanya adalah 2/3 bagian. Sampai sini bisa dipahami ya. Ingat tadi di soal awal 6 jam, 6 jam itu kan satu bagian. Tak balik. Nah, satu bagian tadi yang dari awal tadi itu loh, dari yang kosong tadi, satu bagian itu kan 6 jam. Berarti kalau 2/3 bagian, berapa jam? 2/3 kali 6. Nah, ini kita coret. Ini coret, ini satu, ini dua. Berarti 2 kali 2 berapa jam? 4 jam. Berarti jawaban yang tepat yang mana? A, B, C, D, atau yang E? Yang tepat. Kok C? Betul. Jawabannya yang C ya, bukan yang B. Jawabannya yang C. Loh, kok bisa? Padahal jawabannya di sini kita ketemu berapa jam? 4 jam. Tapi kok bisa jawabannya 5 jam? 5 jam, betul. Karena gini pertanyaannya. Waktu yang dibutuhkan mengisi tangki tersebut dari kosong sampai penuh. Tadi kan 1 jam, toh udah ketemu, betul. Nah, karena 1 jam, jadi total waktunya, betul. Jadi, total waktu yang awal tadi 1 jam, ditambah sisanya 4 jam. Jadi, total waktunya adalah 5 jam. Wah, cerdas calon-calon 1000 ini penalaran matematikanya, ya kan? Amin. Oke. Oh iya ya, ya kan? Oke. Oke, aku baru masuk itu keran tiganya mengisi. Enggak, keran tiganya enggak mengisi. Nah, kalau misalkan ngitungnya 1/3 bagian 1 jam. Kalau bersama-sama itu 6 jam. Berarti 6 dikurangi 1 jam sama dengan 5 jam. Apakah kalau cara sama-sama ini menyalahi aturan? Oh, karena tadi udah dapet yang dari sini kan? Eh, bukan. Tadi bersama-sama 6 jam. Bisa sih, Kak, nanti di akhir boleh tolong tips bisa PM dan metode latihan, Kak. Boleh deh, nanti kita kasih tips ya. Oh, boleh. 6 jam. Yang tadi boleh. Kak, berarti yang keran ketiga nggak dihitung ya? Dihitung.
Tadi ngitungnya tapi udah dari soal yang sebelumnya tadi tuh loh. Tadi ini 6 jam ya. Dihitung, tapi udah dari yang pertama tadi. Yang ini harusnya kan tadi ini tak tulis ya, tapi nggak tak tulis. Gitu. Ya kan? Oke, yang tadi boleh 6 dikurangi 1 sama dengan 5 jam. Boleh lebih singkat. Maksudnya gimana? Maksudnya gini loh. Kan tadi kalau totalan, kalau penuh itu kan 6 jam. Padahal 1 jam yang pertama udah diisi gitu kan. Jadi tinggal 6 dikurangi 1 gitu juga boleh. Boleh. Tapi itu cara pas kebetulan aja karena angkanya 4, 12 sama 6 ya. Dan ini udah sama-sama dalam bentuk jam juga. Ya kan? Oke, boleh, boleh. Ada lagi pertanyaan belum? Oke, aman? Gimana? Masih aman semuanya? Berarti kalau di soal lain itu bisa diterapin ya? Bisa. Aman, aman. Bisa, bisa. Bisa. Pakai cara yang ini juga boleh. Wah, terhapus. Nah, pakai cara yang ini juga boleh. Pakai yang tadi mau langsung, kan satu bagian, kalau full dari kosong, itu kan 6 jam. Padahal kan 1 jamnya tadi udah ngisi kan. Nah, jadi totalnya ya tinggal 6 dikurangi 1 gitu juga boleh. Tidak menyalahi aturan kok. Boleh, namanya juga penalaran matematika. Ya kadang kita nggak usah pakai cara lah. Langsung pakai penalaran aja. Ya kan? Oke. Itu kan karena kadang-kadang emang nggak ada rumusnya. Tapi kita menciptakan rumus sendiri. Itu artinya adalah kita semua calon ilmuwan. Wih, keren kali ya. Oke, aman. Lanjut ya. Yo, nomor 56. Ubur-ubur ikan lele. Lanjut, Le. Ainun berencana membuat sebuah kap lampu. Nih Ainun aneh-aneh aja ya mau buat kap lampu, kita yang hitung luas kainnya. Za ampun, za ampun. Ainun ber- Ainun berencana membuat sebuah kap lampu dari bahan-bahan yang ada di rumah. Ainun membuat kerangkanya dengan bahan bambu dan penutupnya dengan kain yang sudah tidak terpakai. Oke. Ainun berpikir bentuk kap lampu tersebut merupakan limas persegi yang dipotong sejajar alasnya. Gampangnya dia adalah limas terpancung, ya kan? Kemudian dia menggambar rencana kap lampu sebagai berikut. Oke, kap lampu yang dibuat seperti gambar bagian 2 karena sesuai dengan model kap lampu yang diinginkan. Baik. Luas kain yang diperlukan Ainun untuk membuat kap lampu tersebut adalah, oh tadi limasnya kan persegi. Artinya nanti di sini berarti ini 18, ini juga 18. Nanti ini juga 18, ini juga 18. Berarti kain yang akan digunakan otomatis kan kainnya berarti yang ini kan kainnya. Bentuknya apa ini? Trapesium kainnya. Nah, karena kainnya itu bentuknya trapesium, trapesium itu kan jadi kita akan cari luasnya adalah luas trapesium. Nanti ada 4. Ya. Nah, yang pertama, ini kita akan mencari set ini kan begini. Nah, ini kita gambar gini dulu ya. Salah. Ini di sini aja. Karena ini gini-gini. Gini-gini, teman. Oke. Ini T, misalnya. Ini A, di sini B, yang di sini E, yang di sini F. Ini kan tadi 5. Ini tak tulis dulu ya. Di sini 10. Di sini 18. Bisa nggak kita mencari EF? Bisa. Pakai apa? Perbandingan. Perbandingan apa? Perbandingan segitiga. Yang mana? Segitiga kecil akan kita bandingkan dengan segitiga yang besar. Kalau segini ini 5, yang dari sini sampai sini 10, artinya segini TA-nya adalah 15. Berarti dari perbandingan EF-nya berapa? Bukan 9. Ayo, coba nanti ya. Awas, awas tuh ya. Bukan 9, 6. Karena ini 5, kan yang di sini 5. Jadi dia itu 5/15 sama dengan EF per 18. Berarti EF-nya 6. Betul, EF-nya adalah 6. Set, set. Ini 1, ini 3. 3 sama 18, 6. Sehingga EF sama dengan 6. Oke, ini 6 ya. Oke, ini 6. Nah,
kan kita perlu mencari luas yang di sini. Berarti kita perlu tinggi. Kita perlu tinggi loh ya. Caranya nyari tinggi gimana? Ini kita tarik garis. Sebaiknya tak gambar trapesiumnya di sebelah sini ya. Untuk gambar trapesiumnya ya. Nah, biar apa? Biarin bukan, biar lebih jelas aja, ya kan? Ini. Karena kejelasan itu penting loh ya. Kan kepastian itu ya kan? Ini 6, ini 10. Ini kan juga 10, ya kan? Mm-mm, betul. Kemudian ini kita tarik garis dulu. Ini juga kita tarik garis. Nah, yang di sini 6, ya kan? Oke, hati-hati. Segini tadi adalah 18. Kalau bagian yang ini 6, nah 18 kalau dikurangi 6 kan 12. Ini membagi dua yang sama di bagian yang mana? Bagian yang paling sering dilarang itu kan dong, bagian yang sini. Ya kan 12. Dibagi dua, berarti masing-masing adalah 6. Ini 6, ini juga 6. Betul kan? Oke, bentar. Sampai sini ada pertanyaan belum? Coba. Ini aku pelan-pelan aja deh. Oke, siap. Oke, tak ada, aman. Berarti dari segitiga yang ini dapat tingginya trapesium. Nah, berapa tuh tingginya trapesium? 8, betul. Tingginya adalah 8. Berarti luas kain, bisakah kita mencari luas kain yang diperlukan Ainun? Bisa. Nah, let's go. Mari kiri, mari kita cari. Berarti luasnya adalah 4 kali luas trapesium. Maka 4 kali luasnya trapesium itu kan tadi dapat 8, tingginya dari mana? Pitagoras. 6 sama 10 berarti tingginya 8. Boleh juga ngitungnya langsung triple aja nggak apa-apa. Triplenya kan 6, 8, 10 ya. Wih, kaget. Ya kan? Triple Pitagoras. Oke? Oke. Lanjut ya, luasnya trapesium. Jumlah sisi sejajar. Berarti 6 ditambah 18 dibagi 2 kali tingginya adalah 8. Oke, mari kita habisi yang bisa dihabisi. Atau ini aja. Boleh, kok boleh lah. Yang mana? Ini. Ini sama ini aja. Ini 1, ini 4. Berarti masih 4 kali 6 tambah 18 itu berapa? 6 tambah 18. Ih, nggak bisa mikir. Astagfirullah, 24 dong. 24 kali 4. 4 kali 4, 16. 308. Sok tahu. Iya betul. Enggak lah. Iya ya. Berapa sih? Ya benar, 4 kali 4, 16. 6 satuannya. 6 kali 4, 24. Berarti 384 cm persegi. So, the answer number 56 is C. Terima kasih, Neutron. Sama-sama. Ada pertanyaan belum? Tadi yang ini bisa ya, dapatnya dari mana ya? Dari Pitagoras. Kita tandakan ke sini aja. Pitagoras. Kan 6, 8, sama 10. Triple Pitagoras. Oke, aman. Kita mau lanjut lagi nih. Volume tiap kap lampu yang akan dibuat nih, volumenya. Oke, bagian atas nggak dipakai ya Kak? Enggak, karena kap lampu ini dari kalimat yang ini kap lampu yang dibuatnya seperti bagian 2, jadi kita cukup yang ini aja. Nah, yang di sini nggak ada. Emang kalau kap lampu di atas ada tutupnya ya? Sininya tuh ada tutupnya, nggak ada kan? Ini diasumsikan nggak ada sih. Itu yang 18 bisa jadi sama-sama 6 dan kalimat sejajar. Dari kalimat sejajar Kak, betul. Ini sejajar, betul, sejajar alas, betul. Ini sama-sama 6, betul. Jadi sama-sama kalimat sejajar, betul, 6. Sehingga kan sisanya 12. Ini sama ini membagi dua yang sama. Ya, betul, betul. Betul sekali. Oke. Oke. Oke, oke, oke. Lanjut. Ini udah aman belum nih? 56. Ini soal UTBK tahun kemarin loh ini. Lanjut. Oke deh. Ada di sana. 57. Jadi di sini beneran soal UTBK tahun kemarin ini. Soal asli UTBK tahun kemarin ini. Mantap. Langsung loh UTBK. Gokil nggak tuh? Nih, volume. Berarti kita akan cari volume yang ini. Oh ya, kepenak. Volume apa?
volume yang besar dikurangi sama volume yang kecil. Nah, tapi kan nggak punya tinggi. Kita akan mencari tingginya. Nih, set, set, set. Tadi ini kan gini ya. Nah, tenang, tenang, tenang. Di sini T. Kaget. Di sini A. Di sini B. Di sini E. Di sini tadi F. Tadi dari soal sebelumnya kan EF adalah EF-nya berapa sih? 6. Oke. Ini 5. Ini mau tak tulis di sini 5. Ini mau tak tarik garis, seret gitu, ya kan? Ini siku-siku. Tadi ini tingginya berapa? 8 ya. Yang di sini tuh 8. Ini 8, ya kan? Di sini tadi 10. Yang ini tadi dari sini sampai sini adalah 18. Kita perlu tingginya itu enggak sih? Sebenarnya nggak usah pakai tingginya yang di sini juga nggak apa-apa. Kita pakai yang ini aja. Kita kan mau cari tingginya siapa namanya Limas ya. Berarti yang ini aja. Bentar. Sebaiknya ini ada yang dihapus dulu. Jadi begini. Ini, nah sebentar. Gini aja. Nanti kita juga butuh itu sih. Gini. Tadi ini kan 6. Nah, ini sengaja tak perbesar dulu ya. Waduh, ini 6. Ini kan juga 6. Ya kan? Kita tuh mau cari tingginya limas tuh yang dari sini sampai sini tuh loh. Set gitu loh. Paham nggak maksudnya? Iya kan? Oke. Terus gini. Nah, ini harusnya agak digeser ya. Ya kan? Nah, habis itu caranya gimana? Pakai segitiga yang ini, seret. Nah, 6 sama 6 berarti yang dari sini sampai sini adalah 6 akar 2, maka ini 3 akar 2, ini juga 3 akar 2. Karena yang dari sini sampai sini adalah 6 akar 2. Kan diagonal kan? Persegi kan? Oke. Bisa nggak kita mencari tingginya yang trapesium, astagfirullahaladzim. Limas maksudnya. Bisa nggak kita mencari tingginya limas yang kecil? Bisa. Ya pakai apa? Pitagoras. Yang mana? Akar 5 kuadrat dikurangi 3 akar 2 kuadrat. Sehingga jadi berapa? Oke, ini bisa kita kecilkan lagi. Akar 25 dikurangi, berarti berapa itu? 25 dikurangi berapa ya? 25 dikurangi 9 kali 4. Berarti T-nya adalah, salah, bukan 9 kali 4 dong. Akar 2 kali akar 2 kan 2. Oke, akar 25 dikurangi 18. Berarti akar berapa? 7. Oke. Tingginya yang kecil akar 7. Nah, bisa nggak sekarang kita mencari tingginya yang besar? Bisa. Pakai yang mana? T, A, terus ke sini. Ini, set. Nah, aduh, ini. Nah, jadi gini, ini T, ini E, ini O tadi, ya kan? Ini A. Nah, ini tadi 5. Kita tulis dulu ya. Kemudian yang di sini 10, yang di sini akar 7. Nah, ya kan? Betul. Maka kita akan cari T yang paling besar pakai perbanding. Astagfirullah, salah. Maaf ya, kepencet. Oke, pakai yang mana? Segitiga yang kecil banding segitiga yang besar. Nah, segini adalah 15. Oke, berarti 5 per 15 sama dengan akar 7 dibagi T. Oke. Oke, betul ya. Dicoret, coret ini 1, ini 3, berarti berapakah T besar? 3 akar 7. Nice, dapat. Sehingga karena kita mau cari volume tiap cup yang dibuat, berarti kita akan cari volume yang besar dikurangi dengan volume yang kecil. Langsung aja ya, kita cari ya volumenya.
volume besar dikurangi volume yang kecil. Sepertiga kali luas alas kali tinggi. Berarti 18 kali 18 kali 3 akar 7 dikurangi sepertiga kali alasnya tadi 6. Kali 6 kali akar 7. Oke, bisa kita habisi yang bisa dihabisi. Ini 3 sama 3, ini sama ini kan 2. 18 kali 18. 324 ya. Betul, ya kan? 3, nulis apa itu? 324, salah. 324, astagfirullah. Akar 7 dikurangi 12 akar 7. Berarti 312 akar 7 cm kubik. Maka jawaban yang tepat yang mana? Yang delta. Alhamdulillah. Masya Allah. Luar biasa. Ada pertanyaan belum? Masih aman semuanya kan? Gimana teman-teman? Kak, izin tanya. Tadi 3 akar 2-nya dapat dari mana ya, Kak? Nah, dari yang ini. Bentar ya, aku perbesar dulu ya, teman-teman ya. Ini kan persegi. Ini 6, ini juga 6, maka diagonal sisinya tuh yang di sini ini adalah 6 akar 2. Nah, 3 akar 2-nya dia itu membagi 2 yang sama. Jadi ini membagi 2 yang sama. Makanya 3 akar 2 sama 3 akar 2. Kemudian segitiga yang ini kita cari tingginya yang kecil. Kayak gitu. Nah, dapatnya dari situ. Oke. Gimana ini? Aman belum? Bisa ya? Oke ya. Oke. Lanjut. 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 Cap. Nih, 58. Luar biasa sekali loh ini. Gambar di atas adalah peta suatu daerah yang memuat kota A, B, C, D, E, Carolina, dan kota F. Jarak jarak kota C dan kota F adalah 120 km. Nah, ini yang perlu digarisbawahi yang ini dulu. C ke F. Nih, 120 km. Padahal C ke F itu berapa kotaknya? 3 kotak kan? C ke F 3 kotak. Artinya, setiap satu kotak itu mewakili berapa kilometer? 120 dibagi 3, yaitu 40 kilometer. Jalan melingkar yang menghubungkan kota AB serta kota AD berbentuk setengah lingkaran itu merupakan jalan tol. Baik. Ya, setengah lingkaran. Oke. Jarak kota B ke C. Oh, yang ini yang ditanyakan. Oh my god. Sret. Lah, kepenak. Segitiga. Ini kan segitiga. Tadi setiap kota 40. Berarti kan ini jadinya 80. Yang ini adalah 40. Dapat deh BC. Berapa tuh? Akar dari, miring. Ya ampun, 40 kuadrat ditambah 80 kuadrat. Akar 1600 ditambah 6400. Akar berapa? 8000. Oke, karena kalau kalau 3000 nanti I love you. Ya. Berarti akar 8000 itu berapa ya? 8 8000. Sik. Berapa? A. Oh, A. Iya ya. Kok A? Enggak dong. Enggak. 8000 itu berapa? 40 akar 5. D, D. Karena dari 1600 kali 5. Kan? Akar 1600 adalah 40 akar 5. Berarti jawabannya adalah yang delta. Oke. Terima kasih Neutron. Sama-sama. Ini dipakai sampai dengan nomor 61. Oke. Oh, oke, oke. D. Oke ya. Fokus, harus teliti loh ya. Ini nggak apa-apa. Efek karena lapar mungkin ya. Lemah latih Rasulullah Mas love you. 59. Luas daerah yang dikelilingi oleh jalan yang menghubungkan kota D ke E, menghubungkan kota D ke E itu berarti yang ini. Kemudian D ke F,
D ke F berarti yang ini D ke F. Lalu masih ada satu lagi EF. Oh, EF itu berarti yang ini. Oh, segitiga. Luas segitiga apa? Alas kali tinggi dibagi 2. Alasnya, lah berarti yang di sini nih alasnya. Set. Berapa ini? 3 kotak. Berarti 120 km. Tingginya yang mana? Tingginya harapan orang tua, weh. Bener kan? Bener kan? Astagfirullahaladzim. Lanjut, lanjut, lanjut. Ya Allah, ya ampun. Tingginya yang ini loh, seret. Nah, ini tingginya nih. Yang penting tinggi itu yang tegak lurus. Aku nggak ketok ya. Ini aja. Set. Nah, ini tingginya yang tegak lurus. 80. Betul. Oke. Berarti luasnya berapa? Luasnya. Aku tulisnya di sini aja lah. Berarti 120 kali 80 dibagi 2. Habisi seret 140. 48. 4.800 sih. Iya benar 80. Oh iya, bisa langsung ya Kak? Bisa. Iya toh? Bisa, bisa, bisa. Oh iya. Waduh, kemarin saya bagi 2 segitiganya. Oh berarti nyari dulu yang ini sama nyari yang ini gitu ya? Nggak apa-apa. Bener, tapi ini bener kan 4.800. Ya nggak apa-apa. Yang penting jawabannya betul. Nggak apa-apa. Sama kan hasilnya 4.800. Oke. Nice. Nggak apa-apa. Dipisah dulu boleh. Langsung jadi satu juga nggak apa-apa. Tapi kalau pisah jangan lama-lama ya. Astagfirullah. Astagfirullah. Semudah itu. Iya, karena yang paling susah itu menghapus kenangannya. Weh, apalagi menjelaskannya dengan yang lain. Wah, itu susahnya. Masa Allah. Lanjut. Malah curhat. Nomor 60. Kita lanjutkan ya. Lupakan yang tadi. Lupakan, lupakan, lupakan. Nomor 60 ya. Nomor 60. Nomor 60 ya. Gambar di atas dulu udah. Total panjang semua jalan tol. Tadi yang jalan tol itu yang mana? Yang setengah lingkaran ini ya. Oke, setengah lingkaran yang AB sama setengah lingkaran yang AD. Oh, kita harus cari. Malah disebutkan lagi fakta. Ya ampun. Oke ya, berarti kita akan mencari total panjang semua jalan tol ya. Kita harus mencari dulu diameternya. Ketemu jari-jari, ya kan? Ya, ketemu jari-jari. Nanti, yuk let's go. Pertama yang AB dulu. AB. Tadi berarti yang segini berapa tadi segini? Ini 3 kotak nih. Berarti 120. Yang ini satu kotak. Berarti 40. Oke, kita akan mencari dulu AB ya. AB. Jogja berarti. Kalau AD Klaten. Kalau N Malang. Kalau B Jakarta. Astagfirullahaladzim ya Allah, ya Allah. 120 kuadrat ditambah 40 kuadrat. Oke, berarti akar 144, nolnya 2. Ini 16, nolnya 2. Berarti berapa ya? Akar berapa nih tambah 1.600. Kak, tadi tuh satu kotaknya 40 betul toh? Betul. Benar ada pertanyaan. Itu kalau 80 sama 80 bisa nggak? Bisa nanti 80 sama 80 yang AD-nya. Itu yang AD. Dari yang AD. Bisa, bisa. Itu yang AD. Betul, betul. Dari yang AD. Tapi kalau yang AB-nya beda. Yang AB-nya. Berarti ini berapa? 40 akar 10. Weh, ini berapa jumlahnya? 1.600. Ih, 1.600. Ih, berapa ini? Ya ampun, adik, berapa? Iya benar, tapi 40 akar 10. Sebenarnya berapa? Tapi itu udah betul nanti 40 akar 10. 16.000. Nah, kan 1.600 kali 10. Jadi AB-nya adalah 40 akar 10. Diameter loh ya, belum selesai. Ini masih diameter. Tenang, tenang, sing tenang. Oke. Kita mau cari yang AD, berarti berapa kalau yang AD? AD. AD itu yang ini nih. Ini tadi 80, ini juga 80.
Oh, PNH kalau 80 berarti Adil langsung dapat berapa? Langsung dapat 80 akar 2. Tapi tak tulis aja dulu kayak gini. Ya kan? Untuk belajar aja. Kan? 6.400 ditambah 6.400. 12.800. Sehingga AD adalah 6.400 kali 2. Yaitu 80 akar 2. Nah, jari-jarinya berapa tuh? Berarti, oke, berarti panjangnya sama aja. Oh, nggak usah pakai jari-jari sih, pakai diameter juga bisa. Karena total panjang jalan tolnya berarti kan keliling setengah lingkaran yang AB ditambah keliling setengah lingkaran yang AD. Sama aja kan setengah pi d, berarti ini setengah pi kali, langsung aja ini 40 akar 10 ditambah ini setengah pi kali 80 akar 2. Coret aja deh, 20 ini 40 berarti 20 pi akar 10 ini 40 pi akar 2. Yang bisa kita keluarkan siapa? 20 pi ya. Karena sama-sama bisa dibagi 20 pi berarti akar 10 ditambah 2 akar 2. Nah, jawabannya adalah yang A. Alhamdulillah, terima kasih Neutron. Sama-sama, ada pertanyaan belum? Betul. A, nice. Bisa kan? Aman. Oke. Lanjut. Terima kasih Neutron. Sama-sama. Nomor 61. Ini udah 10 soal loh ini. Udah dirawat belum ya? 20 dalam kurung 2 akar 10 ditambah 4 akar 2 ditambah 2 akar 5. Oh, sudah. Oke. Jika Maya berangkat dari kota B ke kota E, dari kota B ke kota E, jarak yang ditempuh Maya. Berarti kan otomatis kepenaknya 2 akar 2 tadi dari mana? 2 akar 2. Oh ini, 20. Salah. Aku nunjuknya 40, ngomongnya 20. Maaf ya. Ini kan 40 dibagi 20, berarti sisanya adalah 2. Nah, 2 akar 2. Biar dia kalau dikalikan hasilnya jadi ini. Kayak gitu. Dikalikan pelangi gitu. Kan pemfaktoran. Oke, bisa? Oke. Oke, kita lanjutkan nih. Jarak yang ditempuh Maya. Maka Maya akan menempuh jaraknya, berarti kan lewat yang mana? Ya otomatis dari B ke E nih. Ini lewat jalan tol, ini juga lewat jalan tol, kita tinggal mencari DE. Padahal DE Karolia nih. Ya Allah. Astagfirullah, salah. Nah, ini tadi berapa sih? Kita cari ya. Ini tadi adalah 80, yang di sini adalah 40. Sama nggak dengan BC? Tadi kita kan udah nyari BC. Mana ya BC tadi ya? Ini. Sama nggak dengan BC? Oh sama, berarti 40 akar 5. Nah, BE panjangnya sama dengan BC sama dengan 40 akar 5. Sehingga total jarak tempuhnya berarti tadi yang AB tadi berapa ya? 20, enggak, yang 20 pi ya. 20 pi akar berapa tadi? 10 ditambah 40 pi akar 2 ditambah 40 akar 5. Oke, kita keluarkan 20-nya aja. Berarti ini masih gak ada pi-nya. Gak ada pi-nya. Ada, gak ada pi-nya. Bentar, kita cek. Ini berarti berapa? Pi kali 10, benar nggak sih tadi? Oh, benar. Ini nggak ada pi-nya ya, soalnya di sini kan dia nggak pakai pi kan. Berarti ini pi kali akar 10 ditambah, kalau ini 20-nya berarti jadi berapa? 2 pi ya. Akar 2, ini dibagi 20 berarti berapa? Dibagi 20 itu 2 akar 5. Jawabannya berarti yang mana? Bener ya? Ada nggak? Dibolak-balik nggak apa-apa, yang penting hasilnya segitu.
Ada kan yang E, betul. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Terima kasih Neutron, sama-sama. Yeay. Lanjut. Aman ya semua ya? Aman. Nah, ini soal selanjutnya dipakai untuk nomor 60. Oke. Kalau pakai garis yang lurus, nggak bisa, Kak. Yang ini ya? Sebentar. Pakai yang ini ya? Yang ini ya? BA-nya berarti berapa dong? BA. Bisa sih. Kalau dia segitiganya BAD, bisa. Eh, BAD. Enggak, yang lurus BA, AD, DE juga bisa sih. Coba ya. Kalau yang lurus ya. Ini yang lurus. Berarti BA ditambah AD ditambah DE. BA tadi udah kita cari. BA itu AB. Berarti 40 akar 10 ditambah AD-nya berapa AD? Tadi 80 akar 2 ditambah 40 akar 5. Yang keluar siapa? Kalau yang keluar 20, karena yang di luar sebenarnya 20 kan? Berarti ini 2 akar 10 ditambah 4 akar 2 ditambah 2 akar 5. Ada nggak? Oh, tapi nyari lagi ya, Kak. Enggak usah nyari lagi. Karena kita udah dapat dari soal yang sebelumnya. Ya kan? Oke. Ada nggak jawabannya? Yang mana? Yang B. Nah, oke. Sekarang kita akan membaca dulu lagi soalnya ya. Jadi ada dua kemungkinan jawaban nih. Apakah yang B ataukah yang E? Nah, kita akan cek dulu pertanyaannya. Oke, nih. Jika Maya berangkat dari kota B ke kota E melalui A, dari kota B, aduh astagfirullah. Nih, dari kota B ke kota E melalui A, jarak yang ditempuh Maya. Nah, pertanyaannya di sini apa? Ini yang harus kita garis bawahi ya. Jarak, tapi bukannya yang menghubungkan mereka itu jalan tol ya? Jalan melingkar, oh, enggak, jadi ada dua. Jadi yang melingkarnya itu jalan tol, tapi kalau yang lurusnya ini dia enggak jalan tol gitu. Jadi yang melingkar aja, yang jalan tolnya ini. Kalimat yang ini, jalan melingkar yang ini. Jalan melingkar yang menghubungkan kota A dan B, serta kota A dan kota D berbentuk setengah lingkaran dan merupakan jalan tol. Jadi maksudnya itu jalan melingkarnya yang ini tuh adalah jalan tol, tapi ini tuh tetap ada jalannya. Dia kayak jalan biasa gitulah ya. Jadi ada dua. Oh, jadi ada dua jalan, betul, ada dua jalannya. Bisa yang biasa, bisa yang pakai tol. Nah, cuman karena di sini pertanyaannya itu jarak, yang namanya jarak, jarak itu berarti dicarinya yang lurus. Maka yang dipakai, karena pertanyaannya jarak, jadi tak kasih keterangan ya di sini ya, dipakai yang lurus karena jarak, ya kan? Karena jaraknya. Jadi kalau jarak yang dipakai itu yang lurus. Nanti jadi dari B ke A-nya yang lurus, dari A ke D-nya juga yang lurus, dari D ke E yang lurus dan yang dekat. Jadi dipakai yang lurus dan yang dekat, ya kan? Tapi kita nggak bisa langsung dari B ke E gini, nggak ada jalannya, nggak ada. Dan langsung dari B ke E kan nggak ada, karena kalimatnya di sini berangkat dari B ke E, dia akan melalui A. Ya kan? Nah, sehingga yang paling tepatnya kita nggak pakai yang jalan melingkar, tapi yang dipakai adalah yang jalan lurus. Ya kan? Ihdinas sirotol mustaqim berarti. Jalan yang lurus. Nih, set. Paham sampai sini? Karena pertanyaannya adalah jarak. Nah, kecuali lalu kapan kita pakai yang jalan tolnya? Kalau ada keterangan jika jarak yang ditempuh Maya, jika Maya melalui jalan tol. Kayak gitu. Ada kalimat tambahannya. Kalau nggak ada kalimat tambahan, berarti kalau jarak dipakainya yang lurus dan yang dekat. Yang paling dekat. Tapi deket doang ya, jadian kagak. Astagfirullah. Ada pertanyaan belum? Jadi yang paling tepat jawabannya adalah yang
B. Yang E juga benar sebenarnya. Kalau di kalimat selanjutnya ada kalimatnya jika Maya melalui jalan tol kayak gitu. Oke, bisa dipahami teman-teman semuanya? Aman? Aman nggak nih? Kalau aman, yuk kita lanjutkan ke soal yang nomor 62 dan 63. Aduh, puasa-puasa es krim gue. Ya Allah. Oke. Zahra tidak sengaja menjatuhkan satu sekop es krim berbentuk bola berjari-jari dua di ujung sebuah meja yang membentuk sudut siku. Jari-jari lelehan sesaat ketika es krim jatuh sama dengan jari-jari sekop es krim tersebut. Berarti berapa? 2 cm kan? Karena sama. Titik pusat lelehan berjarak 10 cm dari kedua tepi meja. Oke, jika jari-jari lelehan es krim bertambah 1 cm setiap 2 menit, setelah 6 menit, loh kepenak. Berarti kalau setelah 6 menit, berarti berapa? Setelah 6 menit. Ya, pertama kan bertambah 1 cm setiap 2 menit. Berarti tambahan jari-jari lelehannya ya. Jari-jari salah. Lelehan es krim 6/2 kali 1 cm. Berarti berapa? Ini kita coret aja, boleh. Ini 1/3 berarti nambahnya 3 cm. Ya kan? 3 cm. Betul toh? 3 ya? Bener. Oke, betul. Nah, maka jarak tepi lelehan es krim terhadap tepi meja. Tambahannya kan 3. Padahal jari-jari saat es krim jatuh berapa? 2. Jari aduh astagfirullahaladzim, salah nulisnya. Jari-jari saat jatuh adalah 2 cm. Berarti totalnya jari-jari jadi berapa? 3 tambah 2, yaitu 5 cm. Paham ya? Sampai sini ya? Ya kan? Oke. Maka jaraknya jadi berapa? Pertanyaannya kan jarak ini. Jarak apa namanya? Tepi lelehan es krim terhadap tepi meja yang terdekat. Berarti jaraknya, padahal tadi jaraknya totalnya berapa? Jaraknya tadi mula-mula titik pusat dengan ininya berapa? 10. Berarti kalau jari-jarinya 5, maka jaraknya adalah 10 dikurangi 5 yaitu berapa senti? 5 senti. Jadi ini jawabannya adalah 5 senti. Oke, terima kasih Nyutran. Sama-sama. Ada pertanyaan belum? Oh, tadi yang singkat mana ya? Ini 4.800. Mau tak kasih tanda dulu. Jawabannya 4.800. Oke, coba ada pertanyaan belum? Paham ya? Bisa dipahami kan? Oke, lanjut ya. Nomor 63. Jika jari-jari lelehan es krim bertambah 1 cm setiap 2 menit, lelehan es krim akan tumpah dari meja tersebut setelah berapa menit? Tadi pertama kan jari-jarinya setelah jatuh kan 2 menit. Ini loh, jari-jari lelehan sesaat setelah jatuh kan 2 menit, padahal totalnya kan 10 cm jaraknya. Maka jarak meja dengan pusat es, jarak meja dengan pusat es adalah 10 dikurangi 2, yaitu 8 cm. Padahal setiap 2 menit, ini berapa ini? Bertambah 1 cm setiap 2 menit. Berarti totalnya jadi berapa menit? Bertambah, aduh astagfirullah ini nulis gimana sih aku nih? 1 cm setiap 2 menit. Berarti waktu untuk 8 cm adalah 8/1 kali 2 menit. Jadinya berapa menit? 16 menit. Maka jawaban yang tepat adalah yang C. Terima kasih, Nitron.
16 betul. Oke, paham ya? Aman. Oke, lanjut. Nomor 64 sampai dengan 66. Luar biasa sekali ini. Ya Allah. Lanjut ya. 64 ya. Nih. Lah, fisika. Keren ya. Ini saya matematika tapi fisika juga dulu dong. Ya Allah. Ya nggak apa-apa. Kalian kan melibas semuanya. Inggris, Indo, penalaran matematika, kuantitatif. Wah, semuanya oke ya. Intensitas cahaya dari sebuah lampu pada titik tertentu ditentukan oleh gaya lampu dan jarak titik terhadap lampu tersebut. Adapun berlaku hubungannya adalah sebagai berikut. I sama dengan P dibagi D kuadrat, dengan I menyatakan intensitas lampu, P menyatakan daya lampunya, sedangkan D menyatakan jarak titik terhadap lampu. Diketahui bahwa suatu jalanan terdapat lampu penerangan setinggi 5 meter dari jalan dengan ilustrasi sebagai berikut. Baik, PA sama dengan CQ sama dengan 2 meter. Oke. Jaraknya AB sama dengan BC. Oke. Jika daya tiap lampu adalah 100 watt, lebar jalan PQ-nya adalah 9 meter, intensitas cahaya di titik A. Sebentar. Ini aku mau bikin gambar garisnya tuh kayak gini dulu, seret. Kan ini P, kemudian di sini Q. Ini ada A sama C. Di sini ada B, A, B, C. PA tadi 2. Ini juga 2. Betul ya? CQ-nya 2. Padahal PQ-nya 9. Ini segini ini 9. Nah, habis itu ini 2, ini 2. Berarti ini segini berapa? 2,5 ya? Ini 2,5, ini juga 2,5 karena segini totalnya jadi berapa? 5. Oke. Nah, ya kan? Terus maka intensitas cahayanya. Oke. Berarti kalau di titik A tuh ada 2 kemungkinan. Kenapa kok ada 2 kemungkinan? Lampunya dari S, tapi dia juga dari R. Ya kan? Yang pertama dari ini I yang pertama, I-nya yang pertama, sama yang ke sini. Nah, ini yang kedua. Nah, oke ya. Berarti yang pertama dulu. Ini tak tulisnya gini aja. Ini yang pertama, ini yang kedua. Untuk yang pertama dulu. I. P dibagi D kuadrat. Berarti 100 dibagi 5 kuadrat. Sama aja 100 dibagi 25 adalah 4. Intensitas satuannya apa? W per meter. Oke, nggak usah tak kasih satuan. Terus yang kedua, I. Kita akan cari dulu jaraknya. Tadi yang di sini adalah 5. AC-nya berapa tadi AC? Oh, segini juga 5. Berarti AR berapa AR? AR. Salah. AR. 5 kuadrat, 5 kuadrat kan? 5 kuadrat, 5 kuadrat. 25 tambah 25. 50. 50. Berarti berapa? 5 akar 2. Nah, berarti 100 dibagi 5 akar 2 kuadrat, 100 dibagi 25 kali 2. Berarti ini 100 dibagi 50. Berarti ini 2. Maka intensitasnya jadi berapa? Intensitasnya. Di jumlah aja. Nih, jumlahnya berarti jadi berapa ini? Jumlahnya adalah 6. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Terima kasih, Neutron. Sama-sama, ya kan? Oh, ada 2 ya, Kak. Kemarin saya ngitungnya cuma 1 doang. Ada 2, karena dia A bisa dari S, tapi dia juga bisa dari lampu R. Makanya di sini ada kalimat jika daya tiap lampunya. Ngitungnya cuma 1, ada lagi di situ jawabannya. Aduh, itu kayak nggak masalah.
Ya kan? Kak, kok yang nomor 2 dikuadratin kenapa? Ini kan kuadrat rumusnya. Ini 5 juga kuadrat. Ini juga kuadrat rumusnya. Walah, iya ya. Untuk 5 kuadratnya kenapa nggak pakai yang kok nggak 2 aja? Jaraknya. D itu kan jarak. Jaraknya tuh yang sini. Ini jarak titik. Ini loh. D itu menyatakan jarak titik terhadap lampu. Kan titik A terhadap lampu 5. Nah, yang ini juga sama. A terhadap lampu yang R. Nah, gitu. Jadi pakainya yang pertama 5, yang keduanya yang 5 akar 2. Karena dari titik A. Nanti kalau nggak salah soal yang selanjutnya itu titiknya beda. Titiknya beda nih, yang ke-65 ya. Dengan angka yang sama, tapi yang ditanyakan B. Tuh, nih sama-sama semuanya nih ya. Besar intensitas cahaya di titik B. Tuh, ini yang ditanyakan yang dari titik B sekarang. Berarti kalau dari titik B, maka akan ada 2 juga. Ini sama sini. Nah, ya kan? Ada 2 nih. Ya kan? Oke, mari kita cari jaraknya dulu. BS sama BR. Tapi sama nggak sih BS sama BR? Tadi AB berapa AB? 2,5. Ini kan 2,5. Atau tak tulisnya 5/2 aja ya. Ini 5/2, ini juga 5/2. Ini 5, ini 5. Berarti kan nanti ini jaraknya sama. Karena jaraknya sama, berarti intensitas cahaya di titik B terhadap lampu yang S maupun lampu yang R nanti kan sama. Jadi nanti tinggal kita kalikan 2 aja. Maka kita akan cari dulu BS-nya. BS sama dengan BR sama dengan akar 5 kuadrat ditambah 5/2 kuadrat. 25 ditambah 25/4 per 4. 100 ditambah 25. Berarti jadi berapa ya ini BS-nya? BS sama dengan BR. Akar 125/4. Berarti berapa itu? 25 kali 5/4. Berarti 5/2 akar 5. Betul ya, 5/2 akar 5. Oke, langsung kita cari aja intensitasnya. I-nya. Karena ada 2 lampu, langsung tak kalikan 2 ya. Jadi 2 kali 100 per 5/2 akar 5 kuadrat. Berarti ini 200 dibagi berapa ya? 200 dibagi 25/4 kali 5. 200 dibagi 125/4. Kita tulisnya gini dulu nggak apa kan? Bingung nggak? Nggak kan? Oke, berarti ini jadi berapa? 200 kali 4 per 125. Oke, ini dibagi aja. 25. Ini 5, ini berapa? 8. Berarti berapa intensitasnya? Iya betul. Ini bener kan? Benar. Berarti berapa? 32/5. Nah, jadi jawaban adalah yang E. Mantap. Terima kasih Neutron. Sama-sama. Wow. Iya kan? Aduh, kemarin nggak apa-apa. Jadi 16/5. Tadi 5/2-nya dapatnya dari mana? Ini akar. Akar 25 kan 5. Akar 4 berarti 2. Jadinya 5/2 terus akar 5. Maka D jaraknya kan ini kan D-nya jaraknya. Jarak titik ke lampunya kan 5/2 akar 5 kuadrat. Karena ini kan per 200 tuh ini kalau dikalikan per dibagi sekian. Nah ini tak kalikan dulu soalnya ini ada kalinya kan. Jadi yang dikerjakan yang ini dulu. 25 kali 25/4 kali 5 dulu. Ya kan? Yang jarak A ke B. Dari ini soal sebelumnya 2,5. 2,5 kan 5/2. Nah, yang jaraknya itu 2,5. Kita pakainya pecahan aja. Soalnya opsinya dalam bentuk pecahan bukan dalam bentuk desimal. Seperti itu. Oke, bisa dipahami ya?
Paham Kak? Oke, 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 oke. Kok mudah ya Kak? Iya, bisa kalau ngerjain sama aku aja ya, biar lebih mudah ya. Astagfirullah. Ya Allah, ya Allah. Yang nomor 6, nomor 6. Yang nomor 6. Jika antara P dan Q adalah 9 meter, maka perbandingan loh. Kita tadi udah punya tuh intensitas cahaya di titik A dan B. A banding B. Tadi A-nya kan 6. Banding berapa? B-nya tadi 32 per 5. Berarti pertama kali 5 aja. Jadi berapa kalau kali 5? 30 banding 32. Kalau disederhanakan dibagi 2. Jadi berapa dibagi 2? 15 banding 16. Jadi jawabannya adalah yang mana tuh? Yang delta. Ya, rampung. Terima kasih Neutron. Sama-sama. Yeay, gampang ya, teman-teman ya. Nah, ini nih yang lumayan nanti 67 sampai dengan 70 nih. Yang lumayan itu. Ya kan? Salah semua Kak, berarti ya nggak apa-apa Cal. Mending kan salahnya sekarang daripada besok pas UTBK. Jadi besok waktu UTBK itu jadi benar semua gitu loh. 1000 kan skornya gitu. Oke, masih ada waktu. H-30 UTBK. Kan, amin. Jadi besok tinggal bikin JJ. Ya kan? Disiapin dari sekarang JJ-nya. Template JJ-nya jangan lupa, ya kan? Oke ya. Ada sesi SS kan Kak? Ada. Ini masih ada 4 soal, 1, 2, 3, 4. Kita bahas di pertemuan yang selanjutnya aja ya, teman-teman ya. Ya kan? Kak nanti bisa minta materinya. Ya kan? Oke, kalau dijelasin gini tuh bisa, tapi kalau pas ngerjain sendiri SS ya, yuk kita SS dulu nanti biar yang 4 soal kita bahas di pertemuan selanjutnya karena mungkin ada yang udah persiapan mau buber ya kan. Yuk kita dari awal untuk yang penalaran matematika. Oke? Tips Kak sambil SS. Tips dan trik. Yang penting modulnya, teman-teman kan dapat modul kan? Yang penting modulnya nanti pas UTBK boleh, boleh. Kamu TBK-nya di mana besok, ya kan? Yang penting modul tolong dikerjain terus dan besok teman-teman semuanya tak sepil aja ya sekarang ya. Besok di bulan April, kalau nggak salah di tanggal 21 April, besok teman-teman semua tuh akan diberikan salah satu metode cara mengerjakan soal UTBK yang mana pada saat kalian kepepet tetap bisa mengerjakan dan mendapatkan nilai yang maksimal. Namanya adalah metode gambling. Langsung sama pakarnya kita datangkan dari Bandung. Wah, keren sekali kan? Terus itu hanya khusus untuk siswa neutron saja. Ya, jangan dijual tapi ya. Oke, nomor selanjutnya 53. Kayak yang nomor 67. Nah, untuk yang nomor 67 sampai dengan nomor 70 kita bahas di pertemuan yang selanjutnya ya. Kemudian teman-teman semua dibanyakin aja latihan soalnya dari modul. Kalau teman-teman belum simulasi, jadi dari panitia SNPMB, lanjut ya, nomor 54. Dari panitia SNPMB itu ada simulasi atau contoh soal UTBK yang akan kalian laksanakan besok mulai tanggal 23 April itu. Nah, teman-teman semua bisa simulasi. Nanti sambil dicek. Boleh di screenshot kok saya udah simulasi. Ya, kalau kalian belum simulasi silakan simulasi. Nanti dari situ kelihatan, oh ternyata soal-soalnya tuh tipenya kayak gini toh. Nah, kayak gitu. 55 kayak gitu. Dibanyakin aja latihan soal yang mengacu sama soal dari simulasi SNBP. Berarti besok ya Kak. Yes, alright. Pertemuan selanjutnya untuk penalaran matematika kita bahas soal yang nomor 67 sampai 70 dulu baru dilanjut ke modul. Oke? 56. Gitu ya teman-teman ya. Pokoknya tenang aja. Asalkan mau dapat hari yang pertama, hari kedua, hari ketiga, hari terakhir, sesi 1, sesi 2, nah itu nggak masalah semuanya. Tapi bagi yang dapat hari pertama, sesi pertama jangan berkecil hati, karena hari pertama, sesi pertama itu saya yakin kalian semua hanya akan bersaing dengan anak-anak yang murni SNBT aja. Kok bisa? Oh iya, karena yang kemarin, mohon maaf ya,
Yang mohon maaf kemarin yang dapat merah pada saat SNBP pasti daftarnya kan setelah pengumuman. Sementara anak-anak yang murni SNBT daftarnya kan pasti sudah di awal-awal. Ya kan materi yang disimulasi sama kayak realnya pasti ya kayak ya beda-beda angka lah. Ya kurang lebih beda-beda lah, beda-beda angka dikit lah. Cuman kurang lebih itu kayak materinya aja yang sama. Betul, materinya sama. Ini 58. Selanjutnya, oke ya, gitu ya. Semangat. Masih 10 hari terakhir, nah, teman-teman bisa 10 hari terakhir di bulan Ramadan kan bisa dimanfaatkan untuk apa? Untuk teman-teman semua, ya jelas. Apa coba? Banyakin doanya, ya kan? Ya harus itu. Oke, sudah nomor 60. Ini 60. Ya, pokoknya semangat aja lah. Jalur langit, betul. Jalur langit iya, jalur darat iya. Ini kan berusaha kan belajar. Nomor selanjutnya 61 kan berburu Raya Kota. Iya, aku juga tahun pertama. Ini nggak cuman berburu itu ya. Ini tahun pertama gue mau nikung orang ya. Astagfirullahaladzim malah curhat. Nomor 62. Lanjut. Nah, jadi kesempatan buat nikung. Nanti tak bantuin nikung ya. Nikung orang-orang lain biar kalian keterima di pilihan yang pertama kan. Amin ya Allah. Oke. Nomor 63. Doanya dibalik. Doanya jangan dapat skor UTBK yang tinggi. Doanya gini, semoga di pertarungan SNBT 2025 berapapun nilainya nggak masalah, yang penting lolos pilihan satu. Gitu. Doanya dibalik. Kalau kemarin tuh banyak tuh yang doa, "Oh, dapat skor tinggi, skor tinggi, skor tinggi," gitu kan. Nah, keterima di pilihan satu. Kalau boleh ditambahin PK-nya 1000, PM-nya 1000. Ini berarti ketawain lagi sama kakak operator. Lanjut 64, ya kan? Terima kasih ya kak untuk hari ini. Sama-sama, ya kan? Oke. Keterima di jurusan yang dimau, betul. Ya kan? Ini 64, masih kurang 2 soal. Ada tips doanya juga. Ada lah, ya kan? Nomor 65. Oke. Ada dong tips untuk doanya juga. Karena skor tinggi, kalau yang lainnya lebih tinggi itu belum tentu keterima loh. Tapi kalau kita keterima kan udah berarti kita skornya tinggi, melebihi nilai-nilai yang lainnya. 66. Nah, nanti 67 dan 67, 68, 69 dan juga 70 kita bahas pada pertemuan yang selanjutnya. Gitu ya teman-teman semua ya. Terima kasih sama-sama. Terima kasih Neutron karena Neutron kita bisa bertemu secara online seperti ini. Oke? Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Sampai berjumpa di lain waktu. Ya, saya semuanya tetap semangat ya. Selamat ngabuburit yang mau ngabuburit. Jangan lupa kalau mau ikut bubur harus bisa velocity dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good see you. Bye-bye.